Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'in wila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah, Kampung Kitek, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, yang saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang kita harapkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat, yaitu baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap cinta, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, anak cucu kita, kakak adik kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan ibadah, dan semoga segala doa-doa yang kita panjatkan oleh Allah dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita baca sholawat ahlik zalimin bil zalimin. Biasa kita baca asjilid zalimin bil zalimin. Sibukkanlah orang yang zalim dengan orang yang zalim. Sekarang kita ganti kalimat asjil dengan ahlik, artinya hancurkanlah orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim. Jadi orang zalim dihancurkannya oleh orang zalim lagi, bukan oleh kita ya. Sebagaimana ini disampaikan oleh Imam Besar Abi Muhammad Rizik Syihab. Jadi kita nggak usah mengotori tangan kita untuk memerangi orang-orang zalim. Biarkan Allah gerakkan hatinya orang-orang zalim untuk membinasakan orang-orang zalim juga di antara mereka.
Baik, jadi salawatnya begini. Wa ahlikim jolimin bil jolimin ya. Kan biasa kita baca wa asgilil jolimin bil jolimin. Sekarang kalimat asgil diganti dengan ahlik. Wa ahlikim jolimin bil jolimin ya. Yuk kita mulai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahlikil zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahlikil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahlikiz zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahlikiz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja kita melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi dengan referensi kitab Fathul Mu'in. Melanjutkan pembahasan pada malam Senin seminggu yang lalu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 baris yang ke-14 dari atas diterangkan, wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin minad dini bid darurati fa yaqulu jahiduha walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa furidat lailatul isra'i ba'dan nubuwati bi asri sinina wa salasati ashurin lailata sab'in wa isrina min rajabah. Baik, ini materi yang akan kita bahas. Kita artikan dulu. Ya, artinya hayang ke Sunda, hayang ke Jawa, hayang ke Indonesia, hayang ke Inggris, hayang ke Jepang ya. Jepang ya. Jepang. Kalau pakai bahasa Cina juga bisa, insya Allah. Dikit-dikit bisa lah. Kalau siap meluncur, bahasa Cinanya OTW. Kalau bahasa Cinanya angsuran, cicilan. Kamsia. Cicilan. Ini Pak JP nih. Mana? Keturunan Cina aslinya. Beliau masuk Islam.
Ya Pak Jebri ya? Alhamdulillah. Betul kan? Alhamdulillah. Dapat hidayah dari Allah. Baik, kita artikan. Wal mafrudatul ainiyatu bermula sholat fardu ain. Khamsun itu ada 5. Bikulli yaumin walailatin pada setiap hari dan setiap malam. Maklumatin yang telah dimaklum atau telah diketahui minad dini dari ajaran agama Islam biddarurati dengan pasti. Ini sudah dibahas kemarin ya. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in ini diterangkan bahwa sholat fardu ain itu jumlahnya ada 5. Wajib dikerjakan pada setiap hari, setiap malam sebanyak 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang apabila dijumlahkan rokaatnya, maka rokaatnya seluruhnya berjumlah 17 rokaat. Nah itu yang 5 waktu itu disebut sholat fardu ain. Kan fardu ada 2, kemarin sudah dibahas ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Nah kalau sholat fardu ini yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini hukumnya fardu ain. Maksudnya fardu ain adalah kewajiban setiap pribadi muslim, kewajiban setiap individu muslim. Wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Misalnya pangnalangin ke sholat subuh, orang tunduk, tidak bisa. Nggak atuh lah sholat bisa talangan ke batur mah. Orang mulikin 10.000. Pasti tak ikan para dingin lumayan 10.000 ya. Sakit beli gorengan 10.000. Itulah fardu ain, kewajiban setiap individu muslim, kewajiban setiap pribadi muslim yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kemudian payakuru jahiduha, payakuru maka kufur. Opo jahiduha, orang yang menentang terhadap sholat fardu 5 waktu. Jadi kalau ada orang Islam menentang, bahkan hatinya mengingkari terhadap sholat fardu 5 waktu yang telah difardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah, maka orang Islam yang seperti ini oleh hukum agama dikatakan kufur atau kafir atau murtad, keluar dari agama Islam. Jadi kita enggak boleh menganggap remeh terhadap sholat fardu 5 waktu, enggak boleh menyepelekan terhadap kewajiban sholat fardu 5 waktu. Orang yang menganggap remeh, menganggap enteng, menyepelekan, bahkan menentang, bahkan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat fardu 5 waktu yang telah difardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah, maka orang seperti ini oleh hukum agama Islam dikatakan sebagai orang yang kufur. Apabila dia mati, matinya mati kafir, bukan mati sebagai orang Islam, walaupun dia di KTP-nya Islam. Kenapa matinya mati kafir? Karena dia hatinya ingkar, menolak, menentang terhadap sholat fardu 5 waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah. Nah kalau kita menentang sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, berarti sadar atau tidak sadar, diakui ataupun tidak diakui, berarti hakikatnya kita menentang kepada Allah. Karena sholat fardu 5 waktu adalah perintah Allah. Para jamaah, kemudian walam tajtami, dan tidaklah berkumpul opo adihil khamsu, ini sholat yang 5 waktu li ghairi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada selain ajaran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sholat fardu 5 waktu ini hanya ada dalam ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan tidak ada di dalam ajaran agama-agama yang lainnya. Seperti agama Kristen, nggak ada sholat 5 waktu. Orang Kristen ibadahnya seminggu sekali, setiap hari Minggu ke gereja. Agama Buddha ada nggak sholat 5 waktu? Nggak ada. Konghucu nggak ada. Sholat 5 waktu ini hanya ada dalam ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun atas perintah Allah, di mana Nabi kita menerima perintah sholat secara langsung dari Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Berbeda dengan perintah-perintah Allah yang lainnya seperti zakat, puasa Ramadan, ibadah haji, itu pun wajib. Tapi perintah-perintah tersebut tidak langsung diterima oleh Nabi, melainkan perintah tersebut diperintah oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan wahyu dari Allah tentang perintah zakat, tentang perintah puasa Ramadan, tentang perintah ibadah haji. Tapi oleh karena sholat 5 waktu ini saking pentingnya, perintah yang sangat amat penting, maha penting, maka untuk menerima perintah yang penting ini langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau ada perintah penting, jangan melalui orang kedua, langsung perintah itu langsung diterima oleh yang bersangkut. Nah, saking pentingnya kedudukan sholat 5 waktu di dalam ajaran agama Islam, oleh Nabi diibaratkan, saya sering sampaikan ya, diibaratkan seperti kedudukan kepala pada badan. Anggota badan kita yang paling penting kepala. Walaupun kedua tangan penting, kedua kaki penting, yang lainnya penting, tapi di antara sekian anggota badan kita yang paling amat sangat terpenting sekali adalah kepala. Karena kalau kepalanya nggak ada, berarti mati. Kalau mati berarti tangannya tidak berfungsi, kakinya tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, telinganya tidak, semuanya tidak berfungsi. Berarti kepala pada badan adalah merupakan anggota badan yang sangat amat terpenting sekali. Itulah kedudukan sholat 5 waktu di dalam ajaran agama Islam. Seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Berarti kalau ada orang Islam ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, itu ibarat badan tanpa kepala. Biasanya kalau badan tanpa kepala itu pantasnya disebut manusia apa memedi. Nah, kebetulan yang nggak pernah sholat anak kita, tiap hari kita kasih jajan, kasih makan, berarti tiap hari kita ngasih makan memedi. Kebetulan yang nggak mau sholat istri kita, tiap malam kita tidur bareng sama istri kita, bahkan kayak tingki winki pelukan. Nah, berarti tiap malam kita meluk memedi. Itulah pentingnya sholat. Bahkan sholat 5 waktu ini menjadi tolok ukur, menjadi barometer terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini, itu sangat bergantung kepada sholat 5 waktu. Sebanyak apapun kita melakukan kebaikan, sehebat apapun, serajin apapun kita melakukan amal soleh, amal ibadah yang lainnya, tapi kalau sholat 5 waktunya diabaikan, ditinggalkan, disepelekan, maka itu akan menjadi sia-sia. Ibarat 0, angka 0 yang berjejeran, di depannya tidak ada angka 1, ada nilainya enggak? Nolnya ada 12 nol, ya, 3, 12 nol, tapi di depannya enggak ada angka 1, itu 0, sebanyak 12 nol berjejeran, ada nilainya enggak? Enggak ada, tetap 0, kosong. Coba dikasih angka 1 di depan, ada nilainya enggak? Berapa nilainya itu? 1 triliun. Nah, itu angka 1 itu sholat. Angka 1 itu sholat, ibaratnya 0 yang berjejer-jejer itu amal soleh yang lain. Yang lainnya puasa, zakat, ibadah haji, umroh, akikah dan sebagainya. Ya. Kira-kira ini pengibaratan seperti ini bisa dipahami enggak? Bisa ya, bisa dipahami ya? Jelas ya? Bisa menyimpulkan masing-masing kan? Itulah pentingnya sholat 5 waktu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka disilakan payak urujaiha, maka
ukurlah orang Islam yang menentang terhadap kewajiban sholat. Awas, nggak boleh kita nggak boleh kita melecehkan atau mengejek perintah sholat, nggak boleh. Karena kalau kita melecehkan atau mengejek terhadap perintah sholat, itu hakikatnya ngejek kepada yang memerintahkan sholat. Siapa? Allah. Awas, hati-hati jaga ucapan kita. Misal begini, ngapain lu rajin sholat, belum tentu lu ke sorga. Percuma lu rajin sholat juga, kerek lu. Mendingan gua nggak sholat kaya tuh rumah gua di mana-mana, mobil gua banyak, serba mengkilat, uang gua banyak, berlipat-lipat, rumah gua mewah bertingkat, istri gua 4, lu istri 1. Nah ini menghina kepada sholat, itu bisa murtad, itu hati-hati. Karena kalau kita menghina kepada orang yang rajin sholat, itu hakikatnya kita menghina kepada yang memerintahkan sholat kepada orang tersebut. Siapa? Allah. Awas, jaga ucapan, jangan sampai kita murtad karena tidak bisa menjaga ucapan, menghina sholat. Tapi gampang jawabannya kalau ada orang ngomong begini, ngapain lu rajin sholat, belum tentu ke surga. Gampang jawabannya, kita jangan kalah ngomong. Ente bilang gua rajin sholat, belum tentu masuk surga, kata ente. Itu teh segitu teh yang rajin sholat, belum tentu masuk surga. Apalagi ente yang gak pernah sholat, udah jelas ente nyungsep di neraka lo. Cacat-cacat lu rajin sholat, cek ente belum tentu gak surga. Komo lu taruh sholat mah seperti sia dekok. Terus pasti mah gak surgana. Ulah-eleh ngomong, tukang ngaji ulah-eleh ngomong kudu mah tarangan. Sapinter-pinterna jalma tarang ngaji, eta sabodoh-bodohna jalma tukang ngaji. Mentak jalma tukang ngaji mah ulah-eleh ngomong ku jalma tarangan. Oh, diajar pinter nah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian umat Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik, berakal sehat, yang sudah diwajibkan oleh Allah mendirikan sholat 5 waktu, dalam hal mereka meninggalkan sholat 5 waktu, itu terbagi 2 secara global. Yang pertama, ada orang-orang Islam yang meninggalkan sholat, namun dia matinya tetap sebagai orang Islam, dan jenazahnya wajib dimandiin, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Yang kedua, ada orang Islam yang meninggalkan sholat namun matinya sebagai orang kafir. Jenazahnya haram dimandiin, haram dikafani, haram disolatkan, haram dikuburkan. Kamanakeun? Palitkeun we. Kati pamingkis. Dina di dahar buaya kadinya. Atawa kita mandi sorangan manehna. Kita main kapan, make kain kapan sorangan. Kita sholat sorangan. Enak wae keur hirup teu beuki sholat, geus modahan disolatkeun. Kita nyemplung sorangan kuburan bisa mual dan modal. Nah, apa bedanya? Yang pertama, meninggalkan sholat tapi tetap matinya sebagai orang Islam, karena dia meninggalkan sholatnya bukan karena menentang terhadap perintah sholat, bukan karena hatinya ingkar terhadap perintah sholat, tetap hatinya menerima, hatinya mengakui bahwa sholat itu wajib. Kalaupun dia meninggalkan sholat, mungkin dia terlena dengan urusan atau tertipu dengan kemewahan atau tertipu dengan hawa nafsunya. Hatinya tetap menerima, tapi atau mungkin dia malas. Nah, orang seperti ini tetap matinya sebagai orang Islam, gitu ya. Yang kedua, matinya sebagai orang kafir, dan haram orang yang hidup melakukan 4 perkara kepadanya, yaitu memandikan jenazahnya, mengkafani jenazahnya, mensolatkan jenazahnya, dan menguburkan jenazahnya.
Kenapa? Yang kedua ini matinya sebagai orang kafir? Karena dia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholatnya itu karena hatinya menentang terhadap kewajiban sholat. Hatinya ingkar, hatinya menolak terhadap kewajiban sholat yang telah diwajibkan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wafuridot, dan telah dipardukan atau telah diwajibkan sholat 5 waktu Lailatul Isra'i, yaitu pada malam Isra Mi'raj, malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, ya, 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah minal Makkah ilal Madinatil Munawwarah, dari Mekah ke Madinah. Itu Rasulullah dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat secara langsung. Ba'da nubuwati, sesudah risalah kenabian. Kan Rasulullah oleh Allah diangkat jadi nabi dan rasul, dilantik jadi nabi dan rasul oleh malaikat Jibril di Gua Hira, yaitu pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil, bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi. Nah, 10 tahun 13 bulan setelah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, membawa risalah kenabian, nah Rasulullah dipanggil untuk menerima perintah sholat. Jadi perintah sholat ini diterima oleh nabi kita 10 tahun 13 bulan setelah kenabian beliau. Jelas nggak kira-kira? Jelas ya? Lailatul Sab'in, pada malam ke-7, wa isrin, dan 20, berarti malam 27. Sebab 7 dan 20 berarti 27 kan? Min Rajab, daripada bulan Rajab. Walam tajib, dan tidak wajib opo subuh yaumi tilkal lailati, sholat subuh hari malam Isra Mi'raj. Jadi begitu Rasulullah menerima perintah sholat, kemudian Rasulullah kembali ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sampai di Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu Rasulullah sampai ke masjid itu menjelang subuh. Menjelang subuh sampai di Masjidil Haram setelah menerima perintah sholat. Nah, pada waktu itu oleh karena Rasulullah belum sempat, belum ada waktu, belum ada kesempatan untuk mengajarkan tata cara melaksanakan sholat kepada para sahabatnya, maka pada subuh hari itu malam Isra Mi'raj, para sahabat semuanya belum mengerjakan sholat subuh. Kenapa? Karena li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena tidak adanya ilmu tentang tata cara mengerjakan sholat. Jadi para sahabat belum tahu seperti apa tata cara mengerjakan sholat, dan Rasulullah belum sempat mengajarkan karena baru pulang dari Isra Mi'raj. Tapi Rasulullah sendiri mengerjakan karena sudah tahu. Jelasnya nih? Nih, kira-kira katakanlah 5 menit menjelang subuh Rasulullah sampai di Masjidil Haram. Nah, Rasulullah sendiri mengerjakan sholat subuh, tapi para sahabatnya belum. Kenapa? Karena Rasulullah belum sempat mengajarkan tata cara sholat kepada para sahabat. Nah, para sahabat waktu itu nggak sholat subuh dosa nggak? Nggak dosa, karena belum ada pengetahuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kalau ada orang bodoh melakukan kesalahan, itu dimaafkan kesalahannya, tapi tetap dia akan disiksa. Disiksanya bukan dari unsur dia melakukan kesalahannya, disiksanya dari unsur, dari arah dia tidak mau belajar. Nah, itu disiksanya di situ dosanya. Dosa tidak mau melaksanakan kewajiban thalabul ilminya.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innama sesungguhnya tajibu wajib opo al maktubatu salat maktubah. Maksudnya as-shalawatul khamsi. Yang dimaksud salat maktubah adalah salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu teh bisa disebut salat maktubah, bisa disebut sholawatul khams, bisa disebut sholat mafruḍah. Nah, jadi banyak namanya. Kita mah taunya sholat 5 waktu. Nah, kalau ada orang nanya, sholat mafruḍah itu apa sih? Ya, sholat 5 waktu. Ada lagi yang nanya, sholat maktubah itu apa sih? Ya, sholat 5 waktu. Sholat sholawatul khams itu apa sih? Ya, sholat 5 waktu. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan, untuk menegakkan, untuk mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu adalah orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang bukan Islam nggak wajib sholat, seperti orang Kristen nggak diwajibkan sholat karena mereka belum beriman kepada Allah. Orang Buddha, orang Hindu tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau umpama mereka mengerjakan sholat, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena belum masuk Islam. Kalau pengen sah sholatnya, ya wayahna masuk Islam lah. Seperti Pak Jepri tuh. Sholatnya sah karena sudah masuk Islam. Coba Pak Jepri ikutan sholat tapi masih Kristen misalnya, sah enggak? Enggak sah, capek-capek ngapain? Nah, kalau orang non muslim ikut ibadah kita, enggak sah ibadahnya. Tapi sebaliknya kalau orang Islam ikut ritual tata cara ibadahnya orang kafir, murtad kita. Misal kita ikutan menyembah Yesus Kristus di gereja karena dibayar, misalnya 1 juta disogok. Oke, kita dapat uang 1 juta, paling 1 hari habis waktu. Tapi kita di nerakanya selama-lamanya karena kita sudah itulah yang disebut menjual agama. Awas hati-hati. Sekarang banyak para misionaris, orang-orang Kristen masuk ke kampung-kampung yang ngasih iming-iming, membagikan sembako dan sebagainya untuk memurtadkan orang Islam. Terutama yang didatangi orang Islam yang pakir-pakir, seperti yang saya dengar tuh di perumahan Grand Pista rame katanya tuh, orang Kristen mendirikan gereja, rame kebaktian. Itu nggak boleh diam kita. Mereka telah melanggar hukum itu, karena ada aturan hukumnya, yaitu SKB 3 Menteri. Nggak boleh mereka melakukan kebaktian ilegal, liar, nggak boleh. Orang kita jangan diam aja, demo. Coba yang nyuruh, gua yang nyuruh. Cing wae. Ceun aya beja. Ceun ramai peminggu jelang kebaktian di ruko-ruko. Itu nggak boleh itu. Mereka telah melanggar hukum. Kalau dibiarkan mereka lama-lama nanti step by step, secara perlahan-lahan, lambat laun, lama-kelamaan, tahu-tahu udah berdiri gereja. Emang gereja orang dicetek gereja tuh. Ayo lamun dicetek gereja, eureun ngajar ngaji. Percuma ngajar ngaji ge. Kayak gereja mah. Berarti hasil heuh. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Ngabak wae, ngoceh wae gua malam Senin. Tapi ada gereja. Najis aing mah minta kacetekan ge. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sholat itu ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada kesunahan sholat, ada pembatalan sholat, ada perkara yang makruh di dalam sholat. Nah itu kita wajib tahu semua itu. Setiap orang yang sholat tahu semua itu. Coba syarat wajib sholat ada berapa? Ayo, kita kan sering sholat, tiap hari kita sholat 5 waktu. Nah malam ini saya nanya, syarat wajib sholat ada berapa? Ayo, sakitnya tukang ngaji, nggak tahu apalagi tarang ngaji. Entahnya ngomong.
Lamun tukang ngaji nggak tahu, lamun tara ngaji teu nyaho meureun. Tata ini berarti syarat wajib sholat yang pertama harus beragama Islam. Tidak wajib sholat kepada orang yang bukan beragama Islam. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian mukallafin. Nah, syarat wajib sholat yang kedua mukallaf. Orang Islamnya yang sudah mukallaf. Kan ada mukallaf, ada ghair mukallaf. Atau ada mukallaf, ada mu'allaf, ada mumayyid. Nah, istilah-istilah fikih seperti ini kita harus ngerti. Apa itu mukallaf? Apa itu mu'allaf? Apa itu mumayyid? Nah, kalau mukallaf orang Islam yang sudah bal dan berakal sekarang orang Islamnya udah balik, udah kumisan, udah jenggotan, bahkan udah baukan. Si Abdul Goblakna, tapi akalnya tersehat alias orgil orang gila wajib sholat teu? Henteu. Sanajan geus bal loba jelema gelo teu sholat. Ulah diajak sholat ulah. Ya. Jelema gelo udah diajak sholat. Lamun aya jelema waras ngajak sholat jelema gelo, apakah yang ngajak enggak lebih gila gitu dari yang diajak? Nyaho jelema gelo diajak sholat. Berarti arahan mengajar teh lebih gelo berarti. Cuma kalau umpama ada orang gila ikut sholat, nah yang waras harus malu. Orang gila aja yang gak wajib sholat ikut sholat, ini yang waras nggak mau sholat, berarti lebih gila daripada orang yang gila. Ini bahasa seperti ini nyentil sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, akalnya sehat tapi belum bal. Misalnya anak kan yang baru di TK, yang baru umur 7 tahun belum wajib sholat. Nah, berarti syarat wajib sholat yang kedua mukallaf, sudah balik dan berakal sehat. Yang pertama tadi beragama yang kedua kemudian baligin maksudnya balik, akilin dan berakal sehat. Jakaron laki-laki, augori atau selain laki-laki maksudnya perempuan, tohirun yang suci. Nah, sekarang orangnya beragama Islam dan orangnya sudah mukallaf, sudah balik dan berakal sehat. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak suci, wajib sholat enggak? Haram sholatnya. Contohnya perempuan yang sedang haid, yang sedang menstruasi, yang sedang datang bulan. Istri kita yang sedang haid itu orang Islam dan sudah mukallaf, sudah balik dan berakal sehat, tapi dia nggak wajib sholat dan nggak wajib qodho, bahkan dia sholatnya haram. Kenapa? Karena tidak suci, karena badannya punya hadas yaitu keluarnya darah haid. Yang kemarin sudah dibahas, darah kotor yang keluar dari farji seorang wanita dalam keadaan sehat. Nah, wanita yang sedang haid nggak boleh sholat dan nggak wajib qodho, kecuali puasa wajib qodho, nggak boleh puasa tapi wajib qodho. Nah, ini wajib kita paham tentang ilmu agama seperti ini. Kemudian pala tajibu maka tidaklah wajib sholat 5 waktu ala kafirin atas orang kafir. Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, ya, Konghucu, pokoknya nama selain Islam lah nggak wajib sholat. Aslin yang asli, wasobiin dan tidak wajib sholat atas anak kecil yang belum balik. Wa majnunin dan tidak wajib sholat atas orang majnun. Tahu majnun? Gila, orgil. Wa mugma alaihi bisakarin dan atas orang yang menyengaja atasnya mabok, ya. Wa mugma alaihi dan orang yang ayan tidak wajib sholat kalau dia ayan seharian, ayan penyakit celengnya, kelepek celeng, nah, seharian nggak wajib sholat tuh dan nggak wajib qodho kalau ayan seharian. Dia masuk kategori gila, tapi nggak gila sih, cuma celeng doang.
Ya, anak buah gila menurut. Ya seperapatnya gila lah. Wasakronun, dan orang yang mabok bila ta'adin gitu, dengan tanpa sengaja. Li adami taklifihi, karena tidak adanya taklif terhadap mereka. Wala ala haidin, dan sholat tidak wajib atas wanita yang sedang haid. Puasa, dan atas wanita yang sedang keluar darah nifas. Li adami sihatiha, karena tidak adanya sahnya sholat minhuma, dari wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Wala kodoa, dan tidak wajib kodok alaihim atas mereka. Bal, akan tetapi tadi wajib sholat 5 waktu ala murtadin, atas orang Islam yang murtad, wa muta'adin bisa kali, dan atas orang yang mabok dengan sengaja. Kalau ada orang Islam murtad, itu wajib kodok. Misalnya dari mulai umur 15 tahun sampai umur 20 tahun dia mengerjakan sholat, nggak pernah meninggalkan sholat. Pas umur 20 tahun, umur 20 tahun 1 hari, nah dia murtad. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Berarti dari mulai umur 21 tahun 1 hari, atau dari mulai semenjak dia murtad sampai dia meninggal dunia, tetap dia wajib sholat. Tapi kalau dia mengerjakan sholatnya nggak sah, karena masih dalam keadaan murtad. Supaya sah, wajib masuk Islam lagi. Itu yang pertama. Ini resiko yang harus diterima oleh orang Islam yang murtad. Yang kedua, seluruh amal kebaikan yang ia lakukan, sholatnya, ibadah hajinya, ibadah umrohnya, puasa Ramadannya, baca Qur'annya, zikirnya, pokoknya seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh, seluruh amal kebaikan yang dia lakukan selama 20 tahun, itu semuanya hilang, terhapus, lenyap semuanya, gara-gara murtad 1 hari. Rugi enggak? Mana ayatnya? Lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 217. Wa mayartadin an dinihi payamut wa huwa biha kafir fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam di antara kalian, wa mayartadin minkum an dini payamut, kemudian dia mati belum kembali kepada agama Islam, masih dalam keadaan wahwa biha kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat amalum fid dunya wa akhirah, maka seluruh amal ibadahnya, seluruh amal kebaikannya, amal solehnya yang telah dikerjakan selama sebelum murtad itu jadi sia-sia, hilang semuanya, lenyap gara-gara makanya jangan coba-coba murtad. Naudzubillah min. Walaupun kita disogok pakai uang miliaran, jangan. Tetap iman Islam itu jauh lebih berharga daripada uang 1 miliar. Jangan mau dibeli agama kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murtad. Pertama, amalnya jadi sia-sia. Yang kedua, selama dalam keadaan murtad dia tetap wajib sholat. Tapi kalau dia sholat enggak sah, karena masih dalam keadaan murtad. Berarti kalau dia misalnya masuk Islam lagi, berarti wajib kodok. Sholat yang ditinggalkan selama murtad wajib kodok. Murtadnya selama 50 tahun murtadnya. Pas seminggu sebelum meninggal dia kembali kepada Nah berarti selama 50 tahun kodok sholatnya wajib itu. 1 hari 5 waktu, 1 tahun 360 hari. 360 hari 1 tahun dikali 50 tahun berarti 360 hari dikali 50 berapa hari? Kemudian dikali 5 waktu. Wah, luar kita. Awas, hati-hati jangan sampai murtad. Jam berapa? Jam 9 dan diajak ngaji serius, cari cing we. Narung hutan we. Tapi lamun aya bahasa ieu mah jam 3 numpak pimpin saleuring. Cenghar. Diajak ngaji bener mah narung hutan tunduh cenah. Urang kudu kumaha ieu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ke atas ya? Ke atas. Baik, kita lanjutkan. Sedikit lagi ya, mohon sabar. Mohon sabar. Jadi ke mana tadi tehnya kita?
Tuh, bal akan tetapi tajibu wajib ala murtadin atas orang yang murtad. Berarti orang yang murtad tetap diwajibkan sholat. Kalau dia mengerjakan sholat, sholatnya enggak sah karena masih dalam keadaan murtad. Berarti dia harus kembali kepada agama Islam dan dia wajib mengkodok seluruh sholat yang ditinggalkan selama dia berat tetap berat. Tak ulah coba-coba murtad. Wa muta'addin bisakarin, demikian pula sholat wajib atas orang yang mabuk dengan sengaja. Misalnya ada anak muda ya mabuk dengan sengaja, maksudnya dia sengaja minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba, baik itu namanya sabu-sabu, ganja, lepsotan, nipam, ataupun namanya mandolin, magadon, atau dia minum bir, minum TKW, minum whisky, minum AO, kanput, atau minum topi miring, minum topi nyengsol, minum topi menengah hutang jadi bayar. Nah. Pokoknya intinya itu cuma mabuk dengan sengaja, gara-gara minuman mabuk nanti di jam genep isuk, sadar jam genep isuk kanana. Berarti itu sholat berapa waktu tak? Ayo, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus nggak waktu nantinya. Nah berarti selama dia mabuk dengan sengaja, dia meninggalkan sholat 5 waktu, itu wajib dikodok. Kenapa? Karena dia mabuknya sengaja, kecuali mabuknya tadi aja ya. Kurang melakukan perjalanan jauh, misalnya ke Lampung. Naik pesawat, di pesawatnya ada mabuk. Datang biasa naik pesawat, biasa naik beca di imah. Mabuk sampai pingsan seharian, itu nggak wajib karena itu mabuknya asli, lain kahayang seorang minta dibuat-buat mabuknya. Kumalau mabuk janda wajib kodok tuh. Selama kagoda ku janda teh poho kana salat. Aya beureun. Nah itu yang disebut mabuk janda. Ya. Oh, kulantaran kegilaan ke janda, mabuk janda tapi ka poho salat. Ayo tuh sih bobogohan janda. Tapi kita gak ingat subuh, ingat zuhur, naon teu inget. Wajib kodok tuh. Wajib eta mah. Atau mabuk duit. Ayo kan ngitungan duit itu urun-urun. Duit loba banget. Ya, kayak 800 miliar di banker nak, diberi sambu eta. Di sambu apa di kebo eta? Oh, di kebo. Mabok duit, ngitungan duit urun-urun, tapi kata inget sol. Tapi natos sekalian lupa duit temurun. Inget sholat, ayo kan duit, eta mabok du. Wajib kodok tuh? Wajib kodok. Mabok lupa pan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh kurang lanjut ini kayak payung talu. Nah, kayak berarti malam Senin payung talu. Jadi malam ini cukuplah pembahasan ilmu fikih tentang sholat. Jadi kesimpulannya sholat 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain, yakni kewajiban setiap pribadi muslim atau setiap individu muslim, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua, yang diwajibkan sholat 5 waktu, pertama orang non muslim tidak wajib. Yang kedua, orang Islamnya sudah mukallaf. Kalau belum mukallaf, belum balik, enggak wajib. Yang ketiga, berakal sehat. Kalau gila, enggak wajib sholat. Yang keempat, suci dari apa? Dari hadas besar, dari junub. Demikian kalian kita malam ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya masalah tema apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Pertama, anak-anak nih. Ya. Yang sebenarnya wajib sholat itu umur berapa tahun sih? Oh iya. Kadang-kadang kami di sini sering banyak anak-anak yang anak-anak SD bersolat berjamaah di masjid.
Kadang-kadang rata-rata kan kalau kelas 6 udah 12 tahun kan. Udah. Itu udah 12 tahun. Kadang-kadang anak ada juga di antaranya belum disunat gitu Pak Ustadz. Ya, saya sering nanyakan disunat belum? Belum Pak, disunat belum. Sedangkan umur udah 12 tahun berapa? Iya. Nah, itu kata Pak Ustadz umur 7 tahun harus sudah disunat kalau nggak salah tadi saya dengaran saya. Iya. Nah itu bagaimana itu kita cara? Sebab saya sering melarang susah di caranya begitu Pak. Nah, itu bagaimana caranya supaya anak tersebut saya sudah sampaikan bahkan ke orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak ada perhatian terhadap anaknya. Nah itu pertanyaan ke satu. Yang kedua, di sini kami sering mendengarkan ya siaran El Gangga gitu Ustaz. Ya radio Bekasi mah tahu lah. Iya. Bekasi. El Gangga. Nah di sini tentang kita misalnya menyuarakan azan. Nah, iya. Pertama yang sering dialami di masjid kami begitu Pak Ustaz. Iya. Di antaranya pertama dibaca basmalah iya, bismillah dulu lah. Kedua yang dibacakan sebelum ajan nih Pak Ustaz, sebelum ajan. Itu tadi basmalah. Kedua yang sering dibacakan innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim wa taslima. Boleh nggak itu dibaca Pak Ustaz itu? Kita sebelumnya kita melaksanakan ajan. Iya. Nah, itu boleh nggak Pak Ustaz? Tolong, itu hanya sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Haji atas dua pertanyaannya ya. Iya. Pertama, anak yang sudah diwajibkan sholat oleh hukum agama Islam, kalau ditinjau dari segi umur, laki-laki sudah berumur antara 10 tahun 15 tahun. Jadi kalau ada anak laki-laki umurnya sudah 10 tahun, itu sudah mulai memasuki masa balik, tapi awal ya. Mulai awal memasuki masa balik, yaitu anak laki-laki umur 10 tahun. Kalau anak laki-laki tersebut umurnya sudah mencapai 11, 12, 13, 14, bahkan 15 tahun, maka kebalikannya sudah sempurna. Jadi anak laki-laki awal mulai balik dihitung dari usia 10 tahun. Kemudian tingkat kesempurnaan dalam kebalikannya usia 15 tahun. Intinya anak laki-laki usia 10 tahun sudah wajib sholat. Sudah wajib sholat dulu ya. Nah, mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Wadribuhum 'alaiha idza balago asro sinin. Pukul anak-anakmu yang sudah berumur 10 tahun apabila meninggalkan sholat, berarti udah wajib. Nah, berarti kalau anak sudah diwajibkan sholat di usia 10 tahun oleh agama, maka sebaiknya disunatnya, dikhitannya, sundatan. Ya, dipijen tah nya eta kulit anu nutupan si Abdul non si Hasapahna ya, eta sebelum menginjak usia 10 tahun, misalnya usia 7 tahun. Kalau Rasulullah mencontohkannya usia 7 tahun. Rasul itu memang dalam masalah hitan Rasulullah, di hitannya Rasulullah itu ada 3 versi. Kalau saya bahas panjang lagi nanti. Jadi ilmu nggak habis-habis. Ilmu nggak habis. Cuma kita ambil aja yang umumnya aja deh. Yang banyak diketahui oleh umat Islam. Rasulullah itu dihitan di usia 7 tahun. Oleh siapa? Oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Gitu. Nah, kita contoh anak-anak kita pun laki-laki ya, laki-laki, kalau perempuan banyak kali ngasih sulatannya. Nggak perlu bahas itu ya. Anak laki-laki sebaiknya kalau mau dihitan usia 7 tahun. Jangan usia 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, bahkan sampai balik candi hitan kene wae. Bahkan mus jembrosan eta rambut ke belakang.
Oh, nggak saya bewokan, nggak jembutan. Kita jemput bahasa Jerman. Emang tak apa bahasa Jerman jemput. Jemput sekolah. Emang ayah jemput di Citek Kungkul. Di Jerman ayah jemput mah. Oh. Nah, jadi gitu. Caranya gimana? Tadi Pak Haji sudah melakukan usaha, sudah melakukan ikhtiar, datang ke orang tua ngasih tahu, cobalah anakmu segera dihitan karena anakmu sudah mau ke masjid. Kalau ke masjid dong Pak. Untuk melaksanakan sholat, bahkan anakku rajin ke masjid, tapi sayang belum dihitan, ya sholatnya nggak sok, gitu kan? Nah kalau umpama belum dilaksanakan juga, itu ada beberapa kemungkinan. Boleh jadi dia sebenarnya pengen menghitan anaknya, tapi nggak ada biaya. Nah, dibantu sama kita bareng-bareng, kompak, patungan berahak ke sakit mayar mantri anu nyunatan, baik sehaji alam baik tibang 400.000 di Citek berapa orang jelema ya? Saurang 50.000 kajumponan itu. Jadi kita kalau mau berjuang jangan sepak tengah-tengah, langsung tuntaskan. Hari oke ayah Pak Ustad, sunatan gratis. Tetapi mana nak embung gana wae ta Pak Ustad biar abina. Oh. Tah lebarnya abdi tengah arti tah. Pasukan juri siguannya. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau perempuan itu awal mulai balik ngomongin balik lo ngomongin nanti ngomong. Kalau wanita awal mulai balik dihitung dari usia 9 tahun. Jadi kalau kita punya anak wanita perempuan usianya sudah 9 tahun itu sudah mulai masuk balik, awal mulai masuk balik. Kalau usianya sudah 15 tahun itu kebalikannya sudah sempurna. Makanya anak laki-laki, anak perempuan itu tempat tidurnya harus dipisahkan kalau sudah jangan mana sare di kamar eta, bapak ada di kamar eta, anak laki geus barale di kamar eta, anak ayah aduh bahaya eta, bahaya. Malum jelema keur sare teh eling, malum mana anu kan nyingsap. Katingali ku anak laki geus balik. Bahaya eta. Itu kata Nabi wa fariqu bainahum fil madoji, itu perintah Nabi. Wa fariqu bainahum fil madoji. Pisahkan tempat tidur mereka. Pisahkan tempat tidur anak-anakku yang sudah ieu tah kamar anak laki jeung kamar awewe diijikeun bahaya. Bisi datang share kejadian bahaya. Ke anu riwo orang kene. Nah, itu masalah pertanyaan pertama, masalah Jelas Ustaz, jelas. Anu kedua kan masalah ajan. Mohon. Jawab dong ya. Jawab, ada waktu. Ayah 3 menit deh. Jeung saha si Kodang. Sampai atuh. Yang kedua masalah ajan. Nah, sebenarnya sebelum ajan kita tidak disunahkan membaca ayat Quran yang terdapat dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini tidak disunahkan dibaca sebelum azan, tapi kebanyakan sebelum azan orang-orang baca ayat ini. Itu dari mana keterangannya? Coba cari keterangannya di kitab fikih